Kita mulai saja, eh, teman-teman semua. Pak izin Pak, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Febri Iskandar Samosir selaku manajer bisnis UB Mataram. Yang saya hormati Bapak Ibu PHM yang hadir melalui Zoom meeting. Yang berbahagia teman-teman all tim UB Mataram, kemudian teman-teman yang Kortek masing-masing apotik di NTB. Pada pagi yang cerah ini kita betul bersyukur ya kita ketemu lagi dalam agenda kita eh, upgrade skill untuk all team ya, all team UB Mataram termasuk di dalamnya para PHM dan Kortek. Untuk pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Galungan buat teman-teman, saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang hari ini sudah masuk kembali beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Teman-teman semua, sebelum mulai ada sedikit sambutan dari Pak Febri untuk sama-sama menyemangati kita nih untuk tetap bisa konsisten upgrade skill kita sampai dengan nanti prosesnya selesai. Mungkin waktu dan tempat untuk Pak Febri kami persilakan Pak. Terima kasih Mas Dani. Seperti biasa teman-teman yang ikut Zoom ada baiknya untuk on cam ya. Tapi yang sangat-sangat berhalangan tidak dipermasalahkan ya. Tapi yang jelas teman-teman Oke. eh, untuk upgrade skill ya, waktunya nggak lama-lama ya. Mas Dani sudah men-setting supaya waktunya kita ambil dari waktu jam kerja maksimal mungkin 30 sampai 45 menit. Ya, kami harap teman-teman juga mengikutinya ya dengan santai. Mungkin ini bagian dari soft skill ya. Tidak dipelajarin sewaktu sekolah, tidak dipelajarin sewaktu kuliah, tapi ada pembelajaran ini yang bisa kita jadikan modal nanti di pekerjaan atau membantu pekerjaan. Apalagi teman-teman yang sering sekali diminta membuat laporan. Ya, ini sangat berguna. Ya, teman-teman bisa bandingkan kalau memang dapat insight dari luar pekerjaan juga tidak masalah. Ya, intinya kita sharing di sini, walaupun ini semi formal, tapi kami harap teman-teman mengikuti dengan serius. Ya, karena untuk kegunaannya, ya, untuk fungsinya banyak sekali yang bisa kita gunain di pekerjaan. Ya, semoga tidak bosan-bosan minimal para PHM, Cortex dan teman-teman di Buin Batu untuk selalu ikut. Kalau berhalangan, sampaikan ke Mas Dani, sampaikan ke tim SDM, sampaikan ke Pak Jaya supaya recordingnya bisa teman-teman minta ataupun tonton kembali di channel YouTube Pak Jaya ya. Mungkin demikian teman-teman. Saya harap pelatihan ini bisa ada digunakan ya dan harusnya bisa digunakan di dunia pekerjaan kita. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Dani, tim SDM, Pak Jaya, teman yang lain. Di pelatihan kita yang ini sepertinya sedikit berbeda. Biasanya kita sharing skill, update kefarmasian, ini ada hal lain ya yang kita gunakan bahkan setiap hari ya di Excel, di reporting kita yang dunia pekerjaan. Ya, demikian. Silakan dilanjut teman-teman di Mas Dani ya yang presentnya. Silakan Mas Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Febri yang sudah memberikan sambutan dan semangat untuk kami semua yang hadir di sini. Dan seperti yang Pak Febri tadi sampaikan, kita nggak lama-lama ya Bapak Ibu sekalian, sebentar saja karena memang kita harus melanjutkan aktivitas kita. Tapi minimal di pagi hari ini
otak kita masih fresh, pikiran kita masih fresh, nah, ada baiknya kita input dengan sedikit insight ya, yang mungkin berguna buat kita semua. Baik, teman-teman kita langsung aja. Sebagai bahan informasi untuk teman-teman yang mungkin baru join, ini sudah pertemuan keempat ya, sudah pertemuan keempat dan kita kemarin sudah bahas di awal apa saja yang kita pelajari. Kemudian apa bedanya antara Excel dan Google Spreadsheet? Ya, di sini saya sudah jelaskan. Jadi Google Spreadsheet itu bisa kolaborasi, jadi siapa saja bisa bergabung untuk mengerjakan secara bersamaan. Dia harus ada internet, kemudian otomatis tersimpan, dikerjakan bareng-bareng dan dia gratis gitu. Beda dengan Excel, Excel itu dia harus berbayar, tidak bisa dikerjakan secara bersamaan kalau tidak memiliki account gitu, account yang berbayar dan dia harus diinstal di komputer. Kemana-mana kalau kita mau bawa filenya harus kita bawa flash disk atau kirim. Tapi kalau di Google Sheet cukup dengan link kita bisa berkolaborasi gitu. Dan teman-teman goalnya itu kita semua kan bekerja nih dan harus ada yang namanya eh, apa ketajaman gitu. Jadi kalau ibaratnya kita penebang pohon, kita jangan hanya nebang aja, tapi kapaknya kita harus tajamkan juga ya. Jadi itu yang jadi goalnya. Jadi kita pertajam ilmu kita, upgrade ilmu kita supaya pekerjaan kita lebih cepat. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana cara install Google Sheet. Itu sudah ada di linknya Mas Jaya nanti di channel YouTube-nya, seperti tadi yang disampaikan Pak Febri. Kemudian materi satu, materi dua, dan materi tiga itu kemarin sempat kita bahas. Sempat kita bahas untuk dasar-dasarnya ya. Yang pertama kemarin rumus menghitung data, kemudian ada kemarin untuk rumus untuk pembulatan, dan sekarang kita masuk ke rumus untuk apa namanya merapikan data gitu. Tapi untuk sebelum kita mulai yang itu, yang untuk materi kali ini, yang untuk merapikan data, ada sedikit kemarin sambungan untuk bagaimana kita mempercantik tabel kita ya, secara basic gitu. Oke, kita langsung mulai saja dan ada beberapa tambahan sedikit ya poin yang kemarin kita perlu lengkapi atau sempurnakan yang biasanya teman-teman itu umum melakukan pada saat melakukan pembuatan tabel atau membuatan laporan. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian sudah tampak ya di layar. Ini adalah tabel yang mentahan yang masih masih ini ya, masih belum kita rapikan. Seperti biasa kemarin kalau kita mau merapikan, kita tampilkan biar berbentuk istilahnya apa profesional gitu ya. Enak dipandang juga enak dilihat dan ada daya tarik untuk teman-teman membacanya gitu ya. Seperti biasa kita masuk ke fill color ini, pilih alternate color, kemudian silakan teman-teman memilih sesuai seleranya ya. Warnanya warna apa? Ada gelap, ada terang gitu. Jadi gampang nanti teman-teman itu membaca dan membedakan. Pilih ini selesai. Nah, di sini ada eh, expired date gitu ya. Ini data obat atau sejenis klat obat, klat stok lah gitu ya. Yang mana kadang-kadang teman-teman apa namanya ingin mendapatkan laporannya dan membuat laporannya supaya lebih singkat gitu ya. Nah, ada sering terjadi kesalahan untuk memberikan penanggalan eh, di sebuah laporan. Kadang-kadang ada yang memasukkan tanggalnya duluan, baru bulannya gitu ya. 2025. Ada juga yang misalnya bulannya dulu atau tanggalnya baru kemudian tanggalnya dan setelah itu tahunnya. Nah, kadang-kadang laporan-laporan seperti ini sepele tapi bisa juga membawa apa namanya kekeliruan dan membawa kesalahan sehingga berdampak cukup signifikan gitu buat pelaporan gitu. Jadi di Google Sheet itu ada fasilitas untuk kita hanya memilih tanggalnya, nanti format datanya sudah diatur oleh Google Sheet gitu. Jadi gimana caranya? Ini tinggal kita klik dua kali, dia akan muncul penanggalan gitu, kalender gitu. Jadi eh,
klik dua kali ini ada apa namanya? Ada caranya, tapi ini saya gambarkan lebih singkat aja ya. Ini klik dua kali. Jadi kita tinggal memilih nih, misalnya hari ini atau besok gitu ya, tanggal expirednya atas judul di atas, ini pilih tanggal 24, dia akan langsung keluar tuh. Jadi jelas bulan 4 tanggal 24 tahun 2025 gitu. Tidak lagi teman-teman semua dengan mengkliknya gitu ya. Atau mengetiknya. Ini misalnya kalau ketik biasa 03 04 2025 gitu. Tapi di Google Sheet sudah ada fasilitas untuk kita mengisi tanggal tersebut sesuai dengan formatnya gitu. Misalnya kita mau pilih tanggal 1 April gitu, dia akan sudah langsung muncul. Nah, ini yang terkait dengan tanggal. Bagaimana caranya supaya kalender itu muncul di salah satu kolom kita? Itu sama seperti kemarin kita melakukan atau mengeksekusi yang namanya data validasi gitu, data validation. Nah, pertama-tama caranya seperti apa? Ini kita sorot dulu, kemudian pilih data validasi, kemudian add rule gitu ya. Tambah tambah aturannya. Ini mau bentuk apa? Mau bentuk drop down atau drop down from range atau dari rentan atau apa gitu. Nah, di sini ada pilihannya nih. Kolom ini adalah kolom untuk tanggal gitu. Is validate gitu. Kelihatan nggak ya? Ya, lihat. Jadi kalau kita udah milih ini, nanti otomatis kalau kita klik ini dua kali akan muncul kalendernya gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngetik manual lagi, cukup masukkan metode yang tadi dan klik dua kali akan muncul tanggal-tanggalnya. Ya, saya rasa ini jelas ya. Nah, kemudian kadang-kadang teman-teman itu ingin ceritanya mau menghitung data barang expired gitu ya, data barang expired dan kapan kita harus mengembalikan gitu. Nah, di sini kita coba menghitung ya. Misalnya tanggal hari ini adalah tanggal 24. Kita masukkan dulu tanggal 24 hari ini ya. Ini biasanya kepentingan untuk teman-teman yang mau mengembalikan barang expired gitu ya, biar tahu periode tanggalnya kapan dia harus mengembalikan. Misalnya 30 hari atau 60 hari sebelum tanggal expired barang kita sudah kembalikan gitu ya. Cara menghitungnya misalnya tanggal hari ini adalah tanggal 24. Kita tidak perlu ketik tanggal 24 04 lima ini kan lama ya. Caranya salah satunya kita klik aja ketik today gitu. Sama dengan today. Tablet baru enter. Nah, ini kan muncul ya eh, tanggal hari ini gitu. Ini kalau mau di copy tinggal di copy ke bawah, Ctrl D. Itu yang otomatis akan sama ya. Jadi cara cepat ya. Bisa Ctrl C, baru copy ke bawah, baru Ctrl V, atau bisa langsung klik dari sini, sorot sampai ke bawah yang kosong, baru Ctrl D, Ctrl duplicate gitu ya. Ya, itu salah satu shortcutnya. Nah, sekarang gimana nih caranya menghitung hari? Eh, udah berapa hari lagi nih dia akan expired diadu dengan bulan ini gitu. Diadu dengan tanggal ini. Saya ambil contoh inilah tanggal expirednya besok di bulan apa? Mei atau Juni ya. Nah, cara menghitungnya, dia mau mendekati berapa hari akan expired, ini kita bisa masukkan sama dengan ini dikurangi expired date dikurangi tanggal hari ini. Berarti dia masih ada 43 hari gitu. Masih ada waktunya 43 hari. Ini saya ilustrasikan, coba kita ambil yang kurang dari 30 hari ya. Atau satu hari lagi lah, misalnya. April. Anggaplah kita ambil ilustrasi yang
lebih dari 30 hari. Nah, ini dia otomatis akan hijau nih untuk barang-barang yang expirednya tinggal 25 hari gitu. Seharusnya ini kan nggak hijau nih, tapi karena kayak saya sudah setting sebelumnya dia yang kurang dari 30 hari dia akan merah atau dia akan hijau, maka dia akan terbentuk warna di sini, otomatis terbentuk warna. Itu gimana caranya? Gitu. Caranya itu dengan lakukan namanya conditional formatting. Conditional formatting ini fasilitas dari Google Sheet atau Excel untuk mengingatkan kita bahwa yang kita highlight itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu. Nah, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh, saya buat kolom baru. Ini warning. Ini saya ambil rumusnya. Misalnya ini dikurangi ini. Ini kan masih ini ya, masih apa namanya, masih normal ya. Ini kalau saya mau kasih tanda nih, saya mau tahu nih obat-obat yang mendekati 30 hari mau expired yang mana aja gitu. Dengan data yang begitu banyak kan nggak mungkin kita bisa menseleksi satu persatu ya. Mungkin ada sejenis warning yang perlu kita tampilkan di komputer sehingga data tersebut muncul gitu. Gimana caranya? Kita tinggal sorot ini, kemudian masuk ke format, conditional formatting, kemudian pilih di sini kriterianya. Jika kurang dari less than ya, kurang dari 30 hari, ini maksudnya 30 hari, maka dia akan berwarna merah gitu misalnya ya. Tulisannya akan berwarna merah gitu. Dan dia akan di bold gitu ya. Ini kita hilangkan aja yang warna untuk selnya. Pilih done gitu. Ini dia tutup. Nah, jadi kriteria yang kita inginkan tadi dia akan langsung kelihatan berwarna merah. Jadi ini hanya sebagai apa ya fasilitas kita untuk bisa menanda apa namanya data-data yang kita inginkan. Misalnya nih kasus lain kita ingin melihat apotek-apotek yang omsetnya di atas 200 atas 2 juta, di atas 2 juta satu hari gitu. Kita bisa buatkan conditional formatting itu nanti yang di atas 2 juta itu yang aja yang akan berwarna merah gitu atau yang berwarna hijau. Terserah kita mau milih yang warna apa. Yang penting itu kita lakukan sebagai penanda kita gitu. Ya. Ini sekilas awal di pagi hari ini terkait dengan menghias tabel gitu. Di jika kita bisa melanjutkan dengan menghias tabel yang kemarin gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya? Maksudnya izin, Ya, kalau kita kan biasanya tanggal untuk penentuan tanggal itu kan tanggal, bulan, tahun. Nah, ini kan bulan, tanggal, tahun. Misalnya kita mau buat format itu tanggal, bulan, tahun bisa. bisa. Baik, pertanyaan dari Mbak Ari tadi, bagaimana caranya kita bisa merubah format tanggal dari hari, bulan, dan tahun gitu. Kalau yang ditampilkan di sini kan format tanggalnya adalah bulan, baru tanggal, baru tahun gitu ya. Teman-teman untuk melakukan proses itu nggak susah, silakan ini disorot aja dua sel ini, dua kolom ini, kemudian pilih di more format, ini yang di angka 123. Kemudian pilih date. Sini sudah ada pilihan date time atau durasi. Nah, karena formatnya ini adalah masih format bulan, tanggal, dan tahun, teman-teman bisa langsung mengsettingnya di bawah, di custom date and time gitu. Pilih ini, kemudian tinggal ada pilihan, banyak pilihan di bawah. Ada banyak pilihan di bawah, mau tanggal dulu, mau bulan dulu, atau mau tahun dulu, terserah ini ya. Tapi ada juga yang kita bisa lakukan secara manual gitu. Ini kita hapus, kita pilih di drop down bawah ini, masukkan D-nya, kemudian mau tanda strip atau tanda garis miring gitu. Biasanya kita pakai garis miring ya, garis miring, baru month, garis miring lagi, baru year gitu. Nah, ini pun bisa kita format lagi. Apakah mau pakai yang angka 5 saja atau angka ada nol di depannya gitu.
Ini juga sama, mau mau ada nol juga di depannya atau dalam bentuk huruf gitu. Terserah nanti pilihannya yang mana. Dan untuk tanggal, untuk tahunnya ini ya, kita langsung berubah gitu, seragam gitu. Itu untuk mengubah formatnya. Karena memang harus hati-hati ya teman-teman untuk yang di tanggal ini. Lebih kalau boleh saya sarankan untuk pembuatan tanggal itu pakai kalender aja, nggak usah pakai ketik tangan gitu. Karena formatnya pasti akan sudah sesuai dengan format yang ada di komputer. Gitu. Oke ya, cukup untuk mempercantik tabel. Bagi teman-teman yang kemarin nggak join, itu nanti bisa ikut atau bisa nonton di YouTube-nya Mas Jaya. Udah berulang kali kita promosi untuk di YouTube-nya Mas Jaya nontonnya. Boleh. Cuman, Mm-mm. nah, makanya datanya saya kopas dari sini ke file baru. Ini terus ini warna-warna nih. Sementara di file yang baru itu kan belum ada Mm-mm. kita cantik kolomnya. Mm-mm. Terus saya coba hapus, nggak bisa di file yang baru. Mm-mm. Gimana caranya, Mas? Itu menghapus. Untuk menghapus, ini kan udah dicantik, mau dibalikin lagi gitu ke normal. Gimana caranya? Yang ini. Iya. Oke, kalau untuk mengembalikan supaya jangan ada gelap terang di tampilan ini, tampilan tabel ini, tinggal disorot aja, sorot semua kolomnya, kemudian balik lagi ke menu ini, alternate color ini, baru di bawahnya ada remove alternative color, baru dia akan hilang dengan sendirinya, gitu. Itu aja, coba balik lagi ke Ke file yang baru sama caranya kayak gini. di Kompas file yang baru sama juga caranya. Ya, remove color kembali ke menu awalnya ya, yang di sini fill color ini. Kalau mau dilakukan lagi, tinggal scroll lagi. Masuk di bawah file yang baru. Ya, oke, kita lanjut. Kemarin ada apa namanya? Kita sudah bahas banyak formula. Memang di awal saya kasih sedikit eh, eh, apa pengantar yang sering kita lakukan gitu ya sehari-hari. Kayak kemarin mempercantik tabel. Hari ini kita pakai conditional formatting. Mungkin besok kita awali dengan VLOOKUP dulu gitu ya. Baru nanti yang apa namanya formula-formula yang umum gitu yang kita akan kita pelajari ke depan. Oke, yang pertama ini kita belajar tentang bagaimana cara eh, eh, merapikan data kita gitu. Kadang-kadang kan teman-teman kalau lagi download eh, file di internet, kemudian mau di Excel kan gitu, kadang-kadang tulisannya kan berantakan ya. Nah, ini saya coba jelaskan nanti gimana cara kita memperbaiki supaya tulisan itu nggak berantakan gitu. Nah, ada namanya formula clean gitu ya. Nah, clean ini kita manfaatkan untuk merapikan data-data atau tulisan-tulisan yang eh, nggak beraturan gitu. Kadang-kadang dia bentuknya kayak gini nih. Dia kayak di enter gitu ya, menghilangkan line break-nya gitu. Kalau kita mau ngetik manual kan lama nih ya, belajar Google gitu kan. Dia akan menghasilkan hal yang sama juga misalnya. Nah, gimana caranya supaya ini satu deret gitu, satu line gitu dan rapi, itu kita gunakan formula clean gitu. Ini sama dengan clean, baru kita sorot mana yang kita akan rapikan. Contohnya di B3 ini. Enter. Jadi dia akan langsung rapi ke sini gitu. Ya, itu biasanya ini kejadian kalau kita download file di apa namanya di internet gitu ya. Dan kita cukup butuh waktu lama untuk bisa mengeditnya. Nah, ini salah satu fasilitas untuk bisa merapikan tulisan tersebut gitu. Yang saya Bisa. Nanti yang dari Word-nya itu kirim dulu ke Excel, nanti kita rapikan di Excel ya, gitu. Hmm, ya. Jadi teman-teman boleh mencoba nanti kalau memang sudah selesai.
Setelah ini bisa langsung mencoba ya untuk mau membersihkan atau apa. Tapi yang ini saya sampaikan ini yang biasa sering terjadi di pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, merapikan jenis huruf gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengen dia tuh huruf besar semua, huruf kecil semua, atau kombinasi huruf besar, huruf kecil di kalimat pertamanya gitu. Nah, contohnya ini, saya mau bikin amanah ini, amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan ini, supaya huruf besar semua. Nggak perlu teman-teman ngetik ulang gitu ya. Amanah gitu, amanah. Cukup kasihkan rumus sama dengan upper gitu. Upper kan besar gitu ya. Upper sama dengan pilih yang ini gitu. Pilih yang akan kita upperkan atau huruf besarkan. Dia akan berubah jadi huruf besar semua. Kadang-kadang juga tadinya dia huruf besar atau nggak beraturan ada huruf besar, huruf kecil, kita mau kecilkan semua gitu. Kita itu ada fasilitas lower sama dengan lower, pilih sel yang akan kita eksekusi, enter gitu. Jadi dia akan jadi huruf kecil semua gitu. Tapi ada kalanya juga kita pengen supaya rapi misalnya kita mau nulis judul gitu, judul itu ada huruf besar di awalnya dan sisanya huruf kecil semua. Masing-masing kata itu diawali dengan huruf besar. Itu pakai rumus proper gitu. Sama dengan proper, pilih sel yang akan dieksekusi, lalu enter. Jadi setiap kata dia akan eh, diawali dengan huruf kapital. Gitu. Oke, saya rasa ini simple ya. Maksud saya nggak perlu di apa namanya. Satu, tapi nanti kadang-kadang kita butuhkan ini gitu. Ya, Ya, kan misalkan kita mau langsung di di situ. Ya, harus di row yang berbeda. Kalau Mbak mau nggak ngikut rumusnya, ini tinggal copy dulu. Kita balikin ke row yang asalnya ya. Ini paste di sini. Kalau ingin itu tidak berumus atau mengembalikannya. Jadi memang harus kita lakukan di row yang berbeda, tidak di row yang sama. Untuk bisa meng-replace kembali di row yang asalnya tadi, kita cukup copy paste aja. Nggak bisa, karena kan itu sumber datanya ada di situ. Gitu. Oke, selanjutnya adalah formula SOT. Nih, SOT ini biasanya kita temukan kalau lagi laporan-laporan food supplement. Siapa yang paling bagus penjualannya, dia harus tetap berada di atas gitu. Jadi shot ini salah satu fitur dari Google Sheet memudahkan kita melihat siapa yang paling kriteria mana yang paling A sampai B atau yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Tanpa kita harus melakukan shot di headernya ini gitu. Nah, gimana caranya? Sekarang saya coba nih mau mengurutkan Fituno ini, data-data obat ini agar otomatis dia dimulai dari huruf abjad A sampai Z gitu ya. Atau bisa juga saya mau mulai di rata-rata jual ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Nah, ini perlu kadang-kadang kita perlukan kalau kita memang ingin membuat shot otomatis kayak sebuah peringkat gitu, ranking kayak di penjualan untuk suplemen itu wajib itu ada shotnya karena nanti yang juara satu itu yang paling atas gitu. Nah, gimana caranya? Silakan ini gunakan formula ini sort sama dengan kita pilih sorot dulu semua yang ini selnya, baik kolom A maupun kolom B. Kemudian, apakah kita mau eh, mensortirnya itu dari yang paling besar abjad A atau sampai dengan Z atau yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada dua syaratnya. Kalau dari kecil ke besar itu pakai angka satu. Jadi saya tambahin angka satu sini ya. itu mau misalnya. Ya ini koma, kasih koma dulu. Sorry ya, ini kebanyakan. Nah, oke. Yang pertama kita sorot dulu. Kemudian yang kedua, kolom mana yang kita mau sortir gitu.
kolom satu apa kolom 2 nih? Ini kan ada kolom B sama kolom C. Kalau kita mau sortir yang nama obatnya berarti berada di kolom satu. Satu, kemudian kita mau nge-sortirnya dari yang paling kecil ke paling yang besar atau A sampai Z. Kalau A sampai Z berarti kita gunakan satu gitu. Kodenya adalah satu. Kita enter. Nah, dia akan langsung eh, tersortir dari A sampai B. Tadinya kan ini Fituno dulu, F dulu ya. Tapi ini sekarang sudah mulai dari A sampai B gitu. Sampai dengan terakhir adalah M. Sekarang kita rubah rumusnya. Untuk pembuktian, saya mau balik nih dari Z ke A gitu. Ini saya rubah jadi nol gitu. Ya kan balik tuh ke M, L, N, dan terakhir adalah A. Begitu juga kalau misalnya kita mau melihat rata-rata jual atau peringkat yang paling tinggi gitu. Kita ambil peringkat ini ada di kolom berapa? Dia ada di kolom 2. Kemudian kita mau sortir dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Enter. Nah, dia berada di Engkasari tuh, nilainya 8. Tapi kalau yang paling besar ke paling kecil, ini tinggal kita rubah jadi angka satu jadi nol. Gitu. Sampai di sini nangkep ya ininya ya. Apa namanya? Apa namanya? Polanya gitu ya, skemanya ya. Nah, kita coba. Gimana kalau misalnya ada rekod baru gitu ya? Karena tadi saya sudah ambil rumusnya adalah B4 sampai C13, berarti dia hanya mensortir B4 sampai 13 aja. Tapi bagaimana kalau misalnya ada banyak tambahan obatnya gitu ya? Coba saya masukkan obat yang lain, contohnya apa ya? Kimoksil, kimoksil misalnya itu 100 gitu ya. Top basic misalnya. Otomatis akan tersortir. Nah, kembali lagi seperti kemarin, kemarin kan saya sudah kasih informasi bahwa kalau memang dia nggak sifatnya nggak terbatas, C13 ini kita hapus aja, tinggal sisi C-nya saja, baru di enter. Nah, dia otomatis akan langsung terbentuk yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, dapat ya poinnya sampai situ ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke eh, formula transpose. Nah, transport ini kadang-kadang kita pengen kalau jatahnya banyak dan panjang ke kanan, itu kita pengen buat dia supaya sesimpel mungkin gampang dibaca gitu. Jadi kita membalik nih, membalik kolom jadi baris, baris jadi kolom gitu. Nah, ini saya contohkan di sini ada data nama obat, kemudian penjualannya 1 April berapa, 2 April berapa, 3 April berapa, sampai dengan 5 April gitu. Nah, saya pengen nih April ini jadi eh, jadi jadi sorry, tanggalnya ini jadi baris dan kolom nama obatnya jadi kolom gitu. Ada rumusnya supaya teman-teman nggak apa namanya capek mengetik. Kita pakai rumus transpose ya, transpose. Kemudian kita sorot nih nama obat sampai dengan seluruhannya, baru enter. Nah, jadi kelihatan tanggal 1 April Fitono 50 gitu, tanggal 2 April 30. Di sini nanti teman-teman tinggal menjumlahkan aja sum gitu ya. Gitu. Jadi ini saya mentransformasi tadinya jadi kolom jadi sekarang jadi baris gitu. Kadang-kadang ini kita butuhkan untuk terutama kadang-kadang di apotek untuk bisa melihat penjualan per tanggal dari masing-masing obat gitu. Sama juga kalau kita butuh di kantor BM ya. Kantor BM kita pengen tuh berapa sih per hari itu penjual apa biaya untuk mesin EDC gitu. Ini tinggal ditranspose aja. Kemudian kita sorot. Ini kan baru 5 tanggal ya. Gimana kalau sampai tanggalnya banyak gitu kan? Jadi kita gampang bisa melihat per outletnya gitu. Ini enter. Nah, jadi 1 April
atau tanggal untuk BC01 itu total 1 bulan gitu misalnya, biaya MDR-nya itu sekian gitu. Gitu. Ya, ini untuk mentransformasi saja. Kira-kira teman-teman dapat gambaran ya. Karena semakin ke sini nih asik sih kalau tahu, tapi nanti teman-teman pasti akan ketemu nih kalau suatu waktu eh, apa nggak mendapat masalah seperti itu. Oke, sudah hampir eh, 30 menit kita apa namanya eh, memaparkan sekaligus belajar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk di online maupun di ruang rapat. Atau ada masalah-masalah mungkin yang temu di lapangan, mungkin perlu kita bahas di sini. Cukup? Cukup, Pak Dan. Dari teman? Ya, Oh, Pak. Cukup ya? Oke. Eh Kalau sudah tidak ada lagi, ini di minggu ini pertemuan terakhir kita cuma 3 hari saja, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Insya Allah nanti di minggu depan kita lanjutkan lagi, nanti di linknya kita share kembali ya. Silakan teman-teman kalau nanti minggu depan ada pertanyaan atau ada kendala, bisa langsung kita diskusi lewat Zoom ini ya. Sekaligus kita studi kasus gitu, apa yang perlu kita pecahkan gitu. Oke, sementara sampai di sini dulu kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di minggu depan. Izin Pak, kita tutup Pak. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.